Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 14 hingga tanggal 20 April 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Anggap ini sebagai reading for fun. Sebelumnya saya ingatkan juga bahwa bacaan ini bersifat vice versa. Boleh bolak-balik, kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi cocoknya terhadap orang-orang terdekat kamu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Semoga diberkahi rezeki yang melimpah, kebahagiaan dan juga kesehatan. Terima kasih buat kalian yang senantiasa hadir di Amlexi Tarot ya. Walaupun beberapa minggu terakhir saya tidak mengupload video, sengaja memang karena saya ingin benar-benar menikmati liburan lebaran saya. Dan mohon maaf juga buat teman-teman Pisces karena ucapan saya terlambat. Ya, di minggu lalu saya tidak membaca, makanya ucapan saya terlambat. Oke, ada music healer, let go animals. Your connection to music is healing for yourself and others. Mungkin ada baiknya di minggu ini teman-teman Pisces ngedengerin musik untuk healing ya, untuk relax, supaya relax, dengerin musik sambil kerja, atau mungkin ini adalah hobi kamu, main alat musik, dengerin musik, nyanyi-nyanyi sambil menggambar, sambil memasak, sambil ngedengerin musik. Healer, you have the spiritual gift of healing and a desire to share it with others. Kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan rasa stres, frustasi, atau mungkin luka ya, luka lama. Mungkin kalau kamu marah, kamu bisa menyembuhkan itu sejenak dengan cara kamu sendiri, yaitu ngedengerin musik atau main alat musik misalnya. Let go, walk away from this situation in order to resolve it. Ya, kamu harus let go. Kamu harus ngelepasin beban-beban yang menekan itu tuh, ya kan? Rasa stres, frustasi, tingkah laku orang yang gak enak, yang buruk, gak baik itu. Kalau kita pikirin, kita kayak controlling ya, yang ada kita jadi stres, kita yang terluka gitu. Let go, biarin aja. Ya, kamu dealing mungkin sama orang yang buat kamu kesal, kamu dikecewain. Kalau kamu pikir-pikir emang selesaikan enggak, ya udah biarin aja. Yang rugi ya dia, bukan aku, kan gitu ya. Oke, animals, you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. Ya, kamu kayaknya punya hewan peliharaan. Kamu ngerti dengan hewan peliharaan kamu apa maunya mereka lagi ngerasa gimana, bahagia, sehat, atau lagi sakit di bagian tertentu. Kamu bisa mengenali itu secara intuitif. Dan ini ngebantu kamu menjadi sosok yang peka akan kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar kamu, bahkan kebutuhan untuk diri kamu sendiri, apa yang kamu butuhkan supaya kamu mendapatkan kegembiraan, mendapatkan ide, atau bisa menyembuhkan diri sendiri. Bagus, ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu yang ada di sini. Ada music, untuk music ada The Emperor. Ya, beberapa di antara kamu mungkin memiliki kedudukan The Emperor. Stabilitas adalah yang paling utama buat kamu, yaitu punya pekerjaan yang menetap, punya usaha yang penghasilannya menetap, ada tabungan, itu adalah stabilitas. Oke, Knight of Wands dan juga Queen of Wands. Ya, kamu sosok yang sangat kreatif banget, ekspresif, juga populer ya. Orang-orang di sekitar kamu tertarik dengan aura kepercayaan diri yang kamu miliki. Nah, ini sosok Queen of Wands ini ya kan, dia memegang dua benda. Di sini ada tongkat, ada bunga matahari, tapi kepalanya itu lebih dominan ke arah matahari, bunga matahari ya. Nah, bunga matahari sama dengan matahari adalah ilustrasi pencerahan, kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan yang luar biasa. Nah, kamu di sini mau kamu berekspresi seperti apa? Kamu mungkin sebagai content creator, mungkin banyak orang yang nggak suka sama kamu, banyak yang menghujat kamu, banyak yang bilang kamu, aduh, kamu itu udah nggak pantas lagi loh seperti itu.
bertingkah seperti itu, bersikap seperti itu, buat konten seperti itu misalnya. Tapi kamu nggak peduli. Ya aku dapat uang dari sini. Fokusnya tadi ke itu, uang atau mungkin keberlimpahan. Fokus terhadap sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa stabil. Yang membuat kita ngerasa stabil kan uang ya. Ya kan? Uang, kedudukan, punya pekerjaan yang menetap. Ya, aku nggak peduli apa kata orang lain. Penting aku mendapatkan stabilitas tadi. Ya, The Black Cat ini merupakan sesuatu hal yang mungkin menjadi cemooh orang, menjadi hal-hal yang nggak disukai orang lain dari kamu gitu. Tapi kamu nggak peduli. Orang-orang di sekitar kamu mungkin nggak suka lihat cat ini. Ih, cat itu udah hitam jelek pun, kenapa kamu pelihara? Udah buang aja misalnya. Datang dia, namanya aku sayang sama dia. Orang aku yang kasih dia makan, aku yang ini kok kau yang sewot gitu ya. Bisa jadi kamu punya hewan peliharaan ya, ada orang lain yang komplain, kamu ngapain pelihara-pelihara hewan seperti itu gitu ya kan. Loh aku yang pelihara, kok kau yang sibuk gitu kan. Iya kan kau jadi capek, kau jadi apa? Jadi eh ribet hidupmu ya kan, nggak capek kau rasa, biaya pengeluaranmu banyak gitu ya. Karena yang capek dan banyak pengeluaran kan aku, bukan kamu. Terus kok sewot gitu ya. Nah gitu dia, Queen of Wands. Oke, Knight of Wands. Ya ada energi excited, energi yang sangat antusias. Kamu seneng banget, gembira. Ada mungkin sesuatu hal yang menantang kamu. Ada project atau mungkin perjalanan, atau mungkin kamu baru saja mendapatkan keberuntungan yang membuat kamu ngerasa bahagia banget, excited banget. Ya, ada kabar baik ya kamu dapatkan di minggu ini. Saya nggak tahu pastinya kabar seperti apa ya. Bisa jadi keberuntungan, kamu dapat panggilan, atau kamu viewer kamu nambah. Kan jadi makin excited dong buat konten kan gitu ya. Oke, untuk healernya ada Two of Cups, sorry. Ya, ada Two of Cups. Kamu terkoneksi dengan your higher self. Higher self itu adalah diri kamu sendiri ya, dengan jiwamu. Ada Two of Swords dan juga ada Hierophant. Seperti ada pertentangan di dalam diri sendiri kadang. Ya pada saat yang bersamaan nih, kamu bisa terkoneksi dengan diri kamu sendiri. Tapi pada saat yang bersamaan, kamu juga bisa lose. Kayak kehilangan diri sendiri. Kayak, udah benar nggak yang aku lakukan ini? Terus kamu ragu sama diri kamu, tiba-tiba ragu. Ya, pada saat yang bersamaan bisa terjadi seperti itu. Kamu bisa sangat percaya diri banget di sini ya. Kamu yakin dengan sesuatu hal yang membuat kamu bahagia tadi. Oh, aku bakal berhasil di sini gitu kan. Kalau aku lakukan ini, aku bakal berhasil. Tapi tiba-tiba nanti kamu kayak, apa iya? Kayak ragu tiba-tiba gitu ya kan. Apa iya? Apa mungkin? Oke, ada the Hierophant. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bisa jadi perbedaan antara kamu dengan The Emperor ini nih, sosok The Emperor. The Emperor ini adalah pemimpin, sosok orang tua, tetua, atau mungkin pasangan kamu kali ya. Sangat berbeda, sangat-sangat bertentangan. Bisa dari cara berpikir, perspektifnya berbeda banget. Ini yang mempengaruhi energi kamu di minggu ini. Dealing dengan energi ini kadang-kadang bisa tiba-tiba membuat kamu jadi kayak nggak percaya diri. Ya, ini seperti ada di tengah-tengah pernikahan nih. Energi ini yang membuat kamu kadang kayak terhambat kesuksesan ataupun terhambat kemampuan kamu mengakses diri kamu. Ya, mengakses subconsciousnya kamu. Kalau kita bisa mengakses subconsciousnya kita bisa dengan leluasa mengetahui apa yang kita butuhkan untuk healing, apa yang kita butuhkan untuk berkarya supaya lebih magnificent karyanya gitu ya kan. Nah kalau ini tadi nggak ada gitu ya, ini nggak ada, ini sesuatu yang bagus. Tapi karena ada ini, saya ngelihat ini Two Swords ini ada hubungannya dengan pernikahan.
di tengah-tengah pernikahan, bisa jadi pasangan kamu atau mungkin orang tua, mertua kamu ya, yang menjadi penghambat kamu mengakses kesuksesan, keberhasilan di dalam diri kamu ataupun di dalam karir kamu. Oke, untuk let go. Let go. Ada King of Cups, ada Nine of Swords, dan juga Four of Swords. Iya, kamu kayaknya kudu harus bisa ikhlas deh, ikhlasin apa yang udah terjadi. Kalau misalnya pun ini ada perbedaan-perbedaan, misalnya ada pandangan-pandangan dia yang membuat kamu jadi gini ya, kadang kan kita memiliki motivasi gitu, tapi karena misalnya ada energi lain, pasangan kita misalnya selalu bertentangan sama kita, bukannya dia memotivasi, malah dia jadi meruntuhkan semangat gitu. Kayaknya kalau orang-orang yang seperti ini meruntuhkan semangat, kamu kudu harus bisa melihat dengan jelas. Itu baik untuk kamu apa enggak? Itu positif apa enggak? Otomatis itu enggak positif ya kan? Enggak membangun dia. Jadi ngapain kamu gubris? Ya abaikan aja. Let go gitu. Jangan jadikan pandangan pendapat-pendapat dia itu membebani pikiran kamu. Kalau kamu biarkan pandangan orang lain merasuk ke hati kamu, lalu kepikiran, merasuk pikiran kamu pikir-pikir terus putar-putar di sana. Terakhir kan jadi turun ke bawah ke hati. Udah, kalau sudah hati dan pikiran itu kan dia dari atas ke bawah ya. Kalau kamu udah benteng pertahanan hati tadi udah runtuh, masuk ke hati, udah sakit di sini. Stres, frustasi. Ya kan, jadi ujung-ujungnya apa? Nggak semangat, nggak termotivasi. Nah, jangan biarkan pandangan, pikiran, ataupun perasaan-perasaan negatif dari orang lain, baik dari perkataan mereka, sikap mereka terhadap kamu, mempengaruhi perasaan kamu. Ya, boleh kita sih berpikir rasional, ya dipikirkan, boleh diproses, tapi jangan sampai ini meruntuhkan benteng pertahanan emosional kamu. Kalau benteng pertahanan emosional tadi itu runtuh, yang ada akan mengurangi produktivitas kamu, mengurangi kinerja kamu di dalam berkarya. Ada Nine of Swords, stres, nggak bisa tidur. Four of Swords, terakhir jadi pegel-pegel, nyeri, linu gitu ya, jadi sakit. Energi negatif itu sangat-sangat kuat banget mempengaruhi kesehatan fisik kita. Oke, ini nih King of Cups. Terlalu empati, terlalu peduli. Kalau kita terlalu peduli dengan apa kata orang lain, yang ada kita yang sakit. Terlalu peduli sama orang lain, padahal orang lain itu nggak peduli sama kita. Ya, kamu kudu harus cepet-cepet let go, putus hubungan dengan nyamuk gitu kan. Ya, oke. Untuk animalsnya ada Ace of Wands, Four of Cups, dan juga Ace of Swords. Ya, Ace of Wands. Seperti ada new beginnings, new idea. Oke, beberapa di antara kamu mungkin ada yang kehilangan sesuatu di sini nih. Kehilangan, bisa jadi entah ya. Bisa jadi kamu kehilangan anak bulu kamu. Ya, ada beberapa di antara kamu mengalami kerugian atau mungkin kehilangan pekerjaan. Tapi itu bakalan tergantikan kok di sini. Ya, kalau kamu misalnya kehilangan anak bulu kamu ya, misalnya ada yang meninggal atau sakit gitu ya, bakalan ada di sini kayak self revelation. Kamu bisa mendapatkan kayak refresh ya, energi refresh, atau kamu kayak ikhlas, kamu mendapatkan kebebasan. Gimana ya kata paling efisiennya untuk diungkapkan? Misalnya, contohnya seperti saya kehilangan papa saya udah meninggal, sakitnya memang luar biasa. Tapi setelah melewati proses healing, saya justru menjadi pribadi yang kayak lebih merdeka
untuk ikhlas terhadap segala sesuatu yang terjadi gitu. Apapun nanti ke depannya yang terjadi, lebih mature aja, lebih ikhlas gitu. Let it flow, jadinya ujungnya ikhlas aja terhadap segala sesuatunya. Dan yakin bahwa di balik badai pasti ada, di balik hujan yang lebat gitu ya kan, bakal muncul rainbow kan gitu ya kan. Nah, semacam itu tuh di sini. Ya di balik badai itu ada muncul kayak pelangi, ada pelangi di sini. Ya kamu jangan fokus. Intinya jangan fokus terhadap hal-hal yang membuat kamu kecewa, jangan. Kamu fokus terhadap lessons, pelajaran yang bermakna dari setiap hal-hal yang membuat kamu di sini ngerasa stres, kayak nggak dihargai, nggak dianggap, atau mungkin kehilangan sesuatu. Ya ada lesson nih, segala sesuatu yang terjadi di depan kita itu kan pasti ada pelajaran di sana gitu. Itu justru yang akan ngajarin kita lebih bersyukur lagi, karena di sini kamu akan mendapatkan kayak pencerahan, mendapatkan ide baru, mendapatkan kehidupan baru, perasaan hati yang baik, lega, gembira itu bakal kalian mendapatkan. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!